Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisa Azara Kunanti dari kelas 10-6 dalam rangka pemenuhan tugas pengganti dari ujian praktek renang secara langsung. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai kegiatan renang tersebut. Berikut penjelasannya. Nah, di dalam latar belakang dibuatnya makalah ini perlu kita ketahui pada dasarnya olahraga dipelajari melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau penjas orkes yang di dalamnya terdapat landasan-landasan serta aktivitas jasmani. Penjas orkes diberikan agar masyarakat mengetahui konsep olahraga secara baik dan benar dan tidak memandang olahraga itu hanya untuk bersenang-senang saja. Sama seperti olahraga lainnya, olahraga dalam air ini memang tak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memberi manfaat besar untuk kesehatan. Jika dilakukan secara rutin dan teratur, renang ini bisa mencegah beberapa penyakit seperti stroke, jantung, dan diabetes. Berenang dapat memberikan banyak manfaat yang dapat kita rasakan apabila kita melakukannya secara benar dan rutin. Dari berbagai aktivitas akuatik yang telah dijelaskan, salah satu kegiatan yang paling terlihat di persekolahan adalah kegiatan berenang. Tujuan dan manfaat penulisan karya ilmiah ini tak jauh dari mengedukasi dan membuat pembaca maupun pendengar mengetahui mengenai teknik dasar, sejarah, pengertian, maupun jenis gaya dalam kegiatan renang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai sejarah dan pengertian dari renang itu sendiri. Nah, renang ini diketahui sebagai salah satu olahraga air yang menggunakan tangan dan kaki secara tepat dan teratur. Renang ini ternyata telah diketahui sejak masa prasejarah loh, dengan ditemukannya lukisan zaman batu di dalam gua Paranang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gilf Kebir, Mesir Barat Daya. Namun hal ini tuh masih menjadi hal yang simpang siur karena gambar-gambar ini tuh nampak menunjukkan gaya dada atau gaya anjing yang mengayuh. Tapi bisa jadi ini tuh mungkin menunjukkan gerakan yang berkaitan dengan proses ritual di sana. Terus seiring berjalannya waktu, olahraga renang ini semakin populer ya, dan disukai oleh masyarakat dari berbagai belahan di dunia. Nah, hal tersebut akhirnya mengantarkan olahraga renang masuk sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade Athena tahun 1896. Terus gimana sih olahraga renang ini bisa berkembang di Indonesia? Nah, di Indonesia ini renang semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, yakni pada saat masuk sebagai anggota PORI. PORI itu Persatuan Olahraga Republik Indonesia. PORI ini merupakan organisasi yang kita kenal sebagai KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Nah, tidak berhenti sampai situ, kiprah olahraga renang ini bersangkutan dengan kiprah PBSI yang berlanjut hingga diterima sebagai anggota FINA dan IOC pada tahun 1992. Dengan diterimanya Indonesia sebagai anggota dari FINA atau IOC, maka Indonesia berhak mengirimkan atlet renangnya untuk berlomba di Olimpiade Helsinki pada tahun 1992. Nah, kemudian olahraga ini tidak semata-mata dilakukan secara asal loh. Ada beberapa teknik yang perlu dikuasai saat melakukan olahraga ini. Teknik dasar merupakan suatu keterampilan penting yang harus dimiliki seorang atlet sebelum menuju kemahiran atau kemampuan dia ya di bidang tersebut. Nah, maka dari itu teknik dasar ini sangat perlu untuk dipelajari dan juga dilakukan dengan benar. Nah, teknik dasar yang pertama yaitu teknik mengapung.
ketika melakukannya untuk pertama kali latihan, biasanya si tubuh kita itu masih kaku. Jadi kunci melakukan teknik ini ada pada badan kita tuh harus rileks dan tetap tenang, karena semakin panik maka semakin besar kemungkinan untuk tubuh kita tuh tenggelam. Selanjutnya ada teknik pernapasan yang tentunya sangat penting ya dalam olahraga renang, karena kekuatan dan kecepatan seseorang dapat dipengaruhi oleh kekuatan nafasnya sekali. Selanjutnya ada teknik meluncur. Nah, teknik meluncur ini juga menjadi dasarnya ketika sebelum kita melakukan berbagai jenis gaya dari gaya renang ini. Teknik ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan tubuh di awal renang. Teknik meluncur dilakukan dengan meluncurkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis gaya dalam aktivitas renang ini. Nah, yang pertama kita akan bahas di renang gaya dada. Renang gaya dada ini lebih populer dengan sebutan gaya katak ya. Kita lebih familiar dengan sebutan gaya katak, yang merupakan gerakan berenang dalam posisi dada menghadap ke permukaan air dan batang tubuh selalu dalam kondisi yang tetap. Gerakan kedua belah kaki menendang keluar sementara kedua tangan lurus ke depan. Kemudian kedua belah tangan ke samping seperti membelah air. Kita akan membahas tentang renang gaya punggung. Nah, renang gaya punggung ini dilakukan dengan posisi yang tentunya punggungnya menghadap ke permukaan air, sehingga untuk melakukan pernafasannya pada gaya punggung ini cukup mudah karena hidung dan mulut berada di luar permukaan air. Akan tetapi gaya ini perenang hanya bisa melihat ke view-nya cuman ke atas doang. Yang keempat, yang terakhir ada gaya bebas. Gaya bebas ini merupakan gaya gerakan renang yang banyak orang-orang gunakan karena gerakannya simple, mudah dipahami dan mudah untuk dilakukannya. Ini berbanding terbalik dengan gaya kupu-kupu tadi. Nah, cara dilakukannya ini tuh adalah posisi dadanya menghadap ke dalam permukaan air, sedangkan kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh dengan kuat agar memperoleh kecepatan yang penuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Dengan latihan yang tepat, berenang dengan gaya ini bisa memberikan manfaat positif karena bagian otot inti, otot leher, otot punggung, lengan, dada, punggung, hingga kaki bergerak mendorong tubuh selama di dalam air. Nah, dari keseluruhannya aktivitas renang ini ada beberapa manfaat, yaitu menghilangkan stres, meningkatkan stamina tubuh, meringankan sakit dan nyeri. Ini juga renang itu baik untuk ibu hamil karena disarankan karena membuat otot perut dan otot bahu ibu hamil menjadi kuat serta meredakan nyeri. Selain itu juga baik untuk kesehatan janinnya. Kemudian renang ini baik untuk penderita kanker payudara karena menurut para ahli medis, berenang sangat bermanfaat untuk menguatkan kembali otot-otot yang melemah pada penderita kanker yang telah menjalani operasi. Selanjutnya, mencegah obesitas. Nah, mencegah obesitas ini berkaitan sama manfaat-manfaat dari beberapa gaya renang, karena gaya renang yang udah tadi saya jelaskan, karena berenang ini membakar kalori ya. Terus kita juga dalam berenang dapat menjadi sarana bermain dan rekreasi, menghilangkan rasa takut kepada air dan menumbuhkan sifat positif karena berenang pada umumnya memiliki keberanian dan rasa percaya diri. Selanjutnya meningkatkan kemampuan sosial. Segitu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.